Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa kembali beraktivitas. Dan hari ini kita berada di bulan yang Allah telah tetapkan untuk kita satu ibadah, di mana ibadah ini ibadah yang berkaitan dengan ibadah badaniyah. Ikhwatu iman, pemirsa Persis TV rahimakumullah. Memang ibadah yang kita laksanakan, Ramadan yang kita lakukan di tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 Masehi ini adalah Ramadan kedua di masa pandemi, di mana kita hari ini masih mengalami pandemi yang cukup lama, sudah setahun lebih kita jalani. Demikianlah kita menjalani qadar Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum yang kita laksanakan entah keberapa kali atau puluh kali, itu bagian penting dalam hidup kita, di mana kelak akan menjadi timbangan amal, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemberat amal soleh kita pada yaumul jaza wal hisab. Ibadah saum lebih dikenal di beberapa generasi sebelum Islam hadir, karena sudah ada ibadah-ibadah seperti ini yang dikenal tengah-tengah masyarakat dengan nama puasa, dengan sebutan puasa. Hampir semua agama, baik ardi ataupun sama, jadi agama langit, agama bumi bahasa umum, agama langit yang berdasar pada wahyu, sedangkan agama bumi atas pikiran-pikiran pencetus agama itu, mereka mengadakan puasa-puasa sebagai ritual dalam ibadah mereka. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala untuk din yang diturunkan hanya satu, yaitu dinul Islam, di mana para nabi dan rasul Allah itu bidinin wahidin wasyari'a mukhtalifah, dengan satu agama, bahkan satu akidah, dengan syariat yang memang berbeda-beda. Artinya mulai dari Nabi dan Rasul diutus itu ada penyempurnaan, dan alhamdulillah dengan izin dan qadar Allah SWT kita berada pada agama yang sempurna, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW, di mana dinul Islam ini Quran menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dinan. Nah, ibadah saum sebagaimana tadi di awal sebutkan, ini adalah ibadah badaniyah tapi bersifat ruhiyah. Bagaimana sebut ruhiyah? Karena Rasul menyatakan dalam hadis qudsinya firman Allah, asyamuli wa ana ajibih. Saum itu adalah untukku dan aku yang menentukan pahalanya. Bagaimana kehendak Allah SWT menetapkan pahala saum bagi seseorang. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan saum ini pun menjadi salah satu dari arkanul Islam. Di mana hadis-hadis menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu didirikan atas 5 pondasi, yaitu syahadat, salat, zakat, saum, dan haji. Ini saum yang Allah tetapkan ibadah badaniyah. Sama dengan sholat ibadah badaniyah. Zakat ibadah maliyah, haji badaniyah dan maliyah. Cuma agak berbeda. Apa berbedanya? Saum bersifat ruhiyah. Hari ini ada orang yang mulutnya kering kerontang. Apakah dia dijamin sedang saum? Ternyata belum tentu. Mungkin dia lagi panas dalam. Hari ini ada orang jalannya sempoyongan. Apa kita anggap dia saum? Mungkin dia karena kecapean. Mungkin atau juga karena masih sakit. Dengan sakit yang cukup parah. Hingga ada orang yang lihat matanya begitu sayu. Bukan karena dia saum, ternyata dia kurang tidur. Nah, inilah saum itu betul-betul antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai abid, Allah sebagai ma'bud, kita sebagai makhluk, Allah sebagai khaliq, antara kita dengan Allah. Saya misalnya di luar rumah tidak saum, berbuka. Pulang ke rumah menyatakan saum. Yang di rumah bisa percaya. Kenapa? Tidak ada bukti-bukti. Tapi kalau sholat terlihat, zakat terlihat bahkan terasa sama yang menerima. Haji apalagi, tapi saum mau dilihat dari apanya. Nah, inilah syariat ibadah saum yang dikenal sejak zaman dahulu ya. Di Mesir, di India, begitupun seperti Yunani dan Romawi mengenal ibadah saum ini. Bahkan paganis itu istilahnya ya para penyembah patung-patung berhala, mereka melestarikan ibadah mereka yang dikenal dengan puasa itu sebagai ritual. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ibadah saum menjadi satu syariat, satu dari 5 arkanul Islam. Dan termasuk di saum ini kita mengenal ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, insya Allah di tahun ini, di bulan Ramadan ini, kita melaksanakan ibadah saum ini yang dikenal dengan saum Ramadan. Ini adalah saum yang wajib bagi kita. Mungkin agama-agama yang sifatnya samawi, walaupun telah terjadi penyimpangan-penyimpangan Yahudi dan Nasrani, pada mereka ada yang namanya saum. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Mekah, boleh melihat orang-orang Mekah, penduduk Mekah, suku Quraisy melaksanakan ibadah saum. Hadis Al-Bukhari menyatakan, kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Bahwa hari Asyura itu di mana itu adalah satu hari orang Quraisy melaksanakan saum di zaman jahiliyah. Nabi menyaksikan dengan
mata kepalanya sendiri, bagaimana orang-orang Quraisy ini melaksanakan saum. Hadis itu melanjutkan, wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, Nabi pun saum dengan mereka. Sama melaksanakan saum setiap tanggal 10, yaitu dikenal dengan Yaumu Asyura, 10 Muharram itu. Nah, palamma qadimal Madinah, ketika Nabi sampai di Madinah, berada di Madinah, ini Nabi melihat ya saumahu wa amaro bisyamihi. Nabi memerintahkan sahabat untuk saum, karena dia pun sedang melaksanakan saum. Nabi saum memerintah sahabat untuk melaksanakan saum. Nah, palamma nazala Ramadan, ketika turun kewajiban saum bulan Ramadan, rawi menyatakan kana man syaa saumahu, yang mau saum dipersilahkan saum. Tapi wa man syaa la yasumuhu, yang tidak akan melakukan ya dia tidak saum. Setelah turun ayat yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai yang beriman diwajibkan atas kamu saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan, difardukan, ditetapkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Di sini Rasulullah SAW menerima perintah untuk saum di tahun kedua Hijriyah, sebagaimana ditetapkannya juga arah kiblat sama di tahun kedua Hijriyah. Dalam hadis disebutkan arah kiblat itu pindah setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah. Begitupun ini. Saum oleh Allah SWT ditetapkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Maka dengan diwajibkannya saum ini pula, nanti ada ibadah yang bersambung dengan ibadah saum, yaitu zakat fitrah. Sama diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Nah, Rasulullah SAW dalam hal Asyura, memang ada ulama yang mengatakan asalnya wajib, tapi ada juga yang menyatakan tidak wajib. Namun yang jelas dalam riwayat yang lain, Al-Bukhari dan Muslim menyatakan, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Nabi sampai di Madinah, para al-Yahud tasumu yauma Asyura. Nabi melihat orang Yahudi saum Asyura. Jadi waktu di Mekah Nabi melakukan, di Madinah pun Nabi pas datang melihat orang Yahudi melaksanakan saum Asyura. Nah, Nabi bertanya, ma hadza? Saum apakah itu? Apakah ini? Maka para sahabat menjawab, qalu hadza yaumun salihun. Ini adalah hari yang baik. Bagaimana alasannya sebut yaumun salihun? Hadza yaumun, ini hari tanggal 10 ini, najjallahu bani Israil. Allah menyelamatkan Bani Israil min aduwihim, dari musuh mereka. Fasaumahu Musa, maka Musa melaksanakan saum. Jadi seolah-olah saum itu disandarkan kepada satu kejadian di mana mereka, orang tua mereka, diselamatkan oleh Allah SWT pada tanggal 10 Asyura. Ini nenek moyang mereka seperti itu, disandarkan kepada keselamatan mereka. Dan dari sini pula sebenarnya kita akan mendapatkan bahwa yang biasa mengadakan acara dan upacara, atau bahasa lain peringatan, ketika ada momen yang dianggap penting,
ada satu kejadian yang sangat monumental diperingati. Maka ini adalah pikiran-pikiran atau pola-pola Yahudi yang pernah Umar bin Khattab datangi supaya ayat yang saya tadi baca di surat Al-Maidah ayat 3 itu, hari turunnya ayat itu diperingati. Namun Umar saat itu tidak menerima usulan itu. Karena di dalam Islam sudah ada jelas dengan tegas bahwa hari raya itu hanya dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha yang sifatnya tahunan. Namun ternyata juga ada yang per pekan, yaitu salat Jumat. Itu disebut juga Id. Nah, jadi dalam Islam Id dengan jelas dan tegas, atau hari raya dengan jelas dan tegas, Idul Fitri, Idul Adha plus hari Jumat. Itu termasuk Id dalam bahasa kenabian. Hadirin ikhwatu iman dan pemirsa di rumah, alhamdulillah dengan keterangan yang tadi kita akan mendapatkan bagaimana saum ini dilaksanakan. Maka Nabi mengatakan ketika mendengar alasan yang tadi, kata Nabi, "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum," maka aku lebih berhak daripada kamu dengan Musa itu. Akhirnya pasomahu, Nabi pun saum, wa amara bisyamahu, Nabi memerintahkan sahabat untuk melaksanakan ibadah saum. Nah, tanggal 9 Asyura Nabi lakukan saum hanya 9 kali. Karena di tahun ke-10-nya Nabi wafat, tidak sempat melaksanakan. Dan di sana pun ada keterangan Nabi hendak melaksanakan di tahun berikutnya. Asyura itu ditambah dengan tanggal 9-nya yang dikenal dengan Tasyu'a. Namun demikian Allah SWT menakdirkan lain. Nabi tidak sempat melakukan, maka sahabat menyebutnya atau para ulama menyebutnya dengan sunnah hamiyah. Jadi sunnah yang Nabi rencanakan untuk dilakukan, namun Allah SWT menakdirkan lain. Maka syariat itu tetap berlaku. Nah, begitupun saum Ramadan yang Nabi laksanakan selama di Madinah sama 9 kali. Karena kan saum ini ditetapkan pada 2 Hijriah. Nabi wafat Nabi wafat pada tahun 10 Hijriah. Maka dari sini kita akan mendapatkan bahasa kama kutiba ala ladina min qablikum itu sebagai peneguh hati Nabi dan umatnya. Karena ibadah saum ini ibadah yang cukup berat. Apalagi kita melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan. Ramadan itu terjadi pada masa musim panas. Ini juga pernah terjadi pada generasi yang lalu, generasi sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana Yahudi ataupun Nasrani, mereka biasa melaksanakan saum, hanya karena kebetulan saum di musim panas, maka dialihkan ke musim dingin. Nah, sedangkan kita, kaum muslimin, dengan turunnya syariat saum ini, di belahan bumi manapun, mayoritas kaum muslimin bisa melaksanakan ibadah saum. Walaupun dengan jeda waktu yang berbeda-beda. Mulai dari yang mungkin 12 jam, kata-kata sampai 18, bahkan ada yang 20 jam. Siang harinya itu. Karena ibadah saum yang kita lakukan, mulai subuh sampai maghrib. Masing-masing negara, wilayah berbeda satu sama lain. Maka ukurannya bukan lagi jam, tapi dengan kapan mulai salat subuh, di sanalah mulai ibadah saum, kapan berakhirnya sampai maghrib. Nah, dengan syariat yang Allah tetapkan, ibadah saum ini adalah ibadah yang menjadi ujian bagi setiap umat muslim dalam pelaksanaannya. Kenapa?
bukan sekadar pelaksanaan saum seperti yang dilaksanakan sekarang, tapi juga ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Jangan sampai saum yang dilakukan itu tidak dapat apa-apa. Hanya sekedar haus, hanya sekedar lapar. Maka kita mendapatkan dalam syariat ibadah saum ini, sebagaimana syariat umat-umat terdahulu, ada ayat menyatakan surat Al-Maidah misalnya, walikulin ja'ana syir'atan wa minhajan. Dan bagi setiap umat kami telah menjadikan bagi mereka ada syir'ah, aturan, wa minhajan, dan jalan. Jadi ada aturan hidup, jalan hidup yang harus dijalani berupa syariat. Jadi ayat tadi menjelaskan bahwa bukan kita saja, bukan Nabi Muhammad saja yang kena untuk melaksanakan ibadah saum, tapi juga ada umat-umat sebelumnya. Namun alhamdulillah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita berada di Indonesia yang saumnya relatif tidak terlalu lama, juga tidak terlalu sebentar. Ada yang terlalu sebentar, misalnya karena siangnya, karena musim tertentu siangnya jadi pendek. Atau juga yang lama, karena musim tertentu juga siangnya lama, malamnya sebentar. Karena ada yang siangnya kita disebutkan, ada yang 20 jam, ada yang 18 jam, ada yang 15. Dan kita rata-rata ya di bawah 14 jam. Ya 13 jam setengah ke bawah di Indonesia. Ini juga patut kita syukuri, di mana kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan penuh ya khidmat, dengan penuh ketenangan, ketentraman. Dan sekali lagi, inilah tahun kedua kita melaksanakan saum Ramadan pada masa pandemi, yang mudah-mudahan pada masa pandemi seperti ini pula lebih dikuatkan lagi kita dalam melaksanakan ibadah ini, dan semakin terasa bahwa hidup ini tidak lepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang bisa kita alami, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa izinnya tentu siapapun tidak bisa melakukan. Maka kami di sini, terutama di jajaran Dewan Hizbah, sangat berharap kepada ya anggota Persis pada umumnya melaksanakan semua putusan Dewan Hizbah berkaitan dengan ibadah saum ini, karena insya Allah ini menjadi acuan kita dalam beribadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua oleh Allah SWT diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah ini, dan terus menerus melaksanakan seluruh ibadah yang berkaitan dengan Ramadan sebagai upaya kita menyempurnakan ibadah Ramadan ini dalam sebulan penuh. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah SWT bisa melaksanakan dan menjadikan seluruh amal aktivitas Ramadan menjadi amalan mutaqabbalan indallah. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam terjumur dan berfikir. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah hurafan di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam.